Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Amalia dengan NIM 1810263 dari kelas A di Manajemen Aset ingin mempresentasikan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh gubernur untuk barang milik daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait. Yang selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada penggunaan. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh gubernur. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, ada pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul pengguna. Dan yang kedua yaitu pengelola barang meneliti laporan dari pengguna barang dan mengajukan usul pengguna kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai status penggunanya. Yang selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh yang pertama ada pengelola barang dengan persetujuan gubernur yang berada dalam penguasaan pengelola barang. Yang kedua yaitu pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain dan atau bangunan. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa yang pertama yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Yang selanjutnya ada pengamanan dan pemeliharaan. Untuk pengamanan, pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Untuk pemeliharaan, pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD. Selanjutnya ada penilaian. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah atau sering disebut dengan SAP. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindah tanganan. Yang selanjutnya ada pemindah tanganan. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindah tangankan. Pemindah tanganan barang milik daerah dilakukan dengan penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Selanjutnya ada pemusnahan. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal yang pertama yaitu barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindah tangankan. Yang kedua, terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan meliputi yang pertama yaitu penghapusan dari daftar barang penggunaan dan atau daftar barang kuasa pengguna. Yang kedua yaitu penghapusan dari daftar barang milik daerah.
Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada pengelola barang. Yang selanjutnya yaitu penata usahaan. Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan kodifikasi barang. Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Gubernur melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh yang pertama, pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban, dan yang kedua yaitu pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Yang selanjutnya yaitu ganti rugi dan sanksi. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau penyelenggaraan hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.